Menolak tobat, Marcus Rashford kembali melakukan tindakan indisipliner seperti yang sering dia lakukan ketika berada di Manchester United. Fabrizio Romano menegaskan bahwa Sir Jim Ratcliffe masih menaruh kepercayaan penuh kepada Ruben Amorim dan tidak akan memecatnya hanya berdasarkan desakan media dan publik. Performa Carlos Baleba menurun drastis, Manchester United memalingkan perhatian kepada Eduardo Camavinga. Pemain Real Madrid itu tidak cocok dengan gaya permainan pelatih baru Xabi Alonso. The Telegraph buka-bukaan tentang alasan mengapa Manchester United gagal mendatangkan kiper kelas dunia seperti Gianluigi Donnarumma dan Emiliano Martinez. Marcus Rashford saat berseragam Manchester United berulang kali tersandung masalah disiplin yang akhirnya membuat namanya semakin sulit bertahan di bawah asuhan Ruben Amorim. Puncak dari sikap indisiplinernya terjadi musim lalu ketika Rashford dicoret dari laga derby Manchester dengan alasan non-teknis atau masalah di luar lapangan yang tidak diungkapkan kepada media. Keputusan itu seolah menjadi titik balik karirnya di Old Trafford. Karena setelahnya ia benar-benar terpinggirkan hingga akhirnya memilih hengkang ke Aston Villa dengan status pinjaman dan musim ini ia melanjutkan karir di Barcelona juga dengan status pinjaman. Menariknya, meski sudah mendapat awal yang cukup positif di Barcelona, kebiasaan lama Rashford rupanya belum sepenuhnya hilang. Hanya beberapa hari setelah tampil gemilang dengan mencetak 2 gol ke gawang Newcastle di Liga Champions, ia justru diparkir oleh pelatih Hansi Flick saat Barcelona menghadapi Getafe. Alasannya, Rashford datang terlambat ke sesi latihan tepat sehari setelah pertandingan melawan Newcastle itu. Meski kemudian dimainkan di babak kedua dan mencatat 1 assist, Flick tetap memberi sinyal tegas bahwa aturan disiplin berlaku untuk semua pemain tanpa pengecualian. Bahkan ia mendapat sanksi yang sebelumnya juga pernah dijatuhkan kepada pemain lain seperti Jules Koundé, Inaki Pena, hingga Kapten Raphinha. Kalau melihat ke belakang, ini bukan pertama kalinya Rashford berurusan dengan masalah serupa. Saat masih bersama United, ia pernah dijatuhi hukuman oleh Erik ten Hag karena datang terlambat ke pertemuan tim sebelum laga melawan Wolves pada 2023. Setahun kemudian, ia kembali jadi sorotan setelah kedapatan berpesta di Belfast, yang membuatnya absen dalam laga FA Cup kontra Newport County. Ditambah lagi dengan kritik keras dari Amorim soal sikap dan komitmen di latihan. 3 kasus besar inilah yang akhirnya mempercepat kepergiannya dari Old Trafford. Rashford sendiri pernah menegaskan bahwa meski ia bukan sosok sempurna, kecintaannya pada United tak perlu diragukan. Baginya, mempertanyakan komitmen sama saja dengan meragukan jati dirinya. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa masalah disiplin masih menghantui. Kini, meski sudah berganti kostum dan membela Barcelona, Rashford kembali dihadapkan pada persoalan yang sama. Sebuah tanda tanya besar pun muncul. Apakah ini hanya kesalahan kecil yang bisa diperbaiki, atau kebiasaan buruk yang akan terus membayangi karirnya di masa depan? Meski dalam keadaan semua pemain bebas cedera dan tanpa hukuman skorsing, Manchester United jelas membutuhkan tambahan gelandang tengah yang beratribut defensif musim ini. Saat ini, United memang telah mempunyai 2 nama yaitu Casemiro dan Manuel Ugarte. Namun penampilan inkonsisten dari keduanya membuat pertahanan United sering terlihat begitu rapuh dan mudah sekali ditembus. Apalagi di saat seperti sekarang, Casemiro harus menjalani hukuman larangan bermain akibat kartu merah yang ia terima saat menghadapi Chelsea akhir pekan lalu. Hal ini membuat United hanya menyisakan 1 defensive midfielder yaitu Ugarte. Situasi ini kembali menyoroti kebutuhan mendesak setan merah untuk mendatangkan gelandang baru. Nama yang kini kembali mencuat adalah Eduardo Camavinga. Menurut laporan Give Me Sport yang bersumber dari situs Scout Offside, United punya minat nyata dan konkret terhadap bintang muda Real Madrid itu. Harga yang dipatok sekitar 68 juta pound sterling dengan gaji 260.000 per pekan dianggap masih masuk akal untuk pemain dengan kualitas kelas Camavinga. Hal yang membuat pemain berusia 22 tahun ini kembali didekati United adalah karena ia sebenarnya sedang dalam situasi tidak ideal di Madrid. Pergantian pelatih dari Carlo Ancelotti ke Xabi Alonso membuat menit bermainnya berkurang drastis. Apalagi dengan persaingan ketat dari Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, dan Arda Güler, cedera pergelangan kaki juga membuatnya baru tampil 1 menit musim ini. Kondisi itulah yang membuat United mengendus peluang. Camavinga jelas bukan nama sembarangan. Di usia muda, ia sudah mengoleksi lebih dari 260 penampilan untuk Rennes dan Madrid, meraih 2 gelar Liga Champions, 2 titel La Liga, Copa del Rey, hingga tampil di final Piala Dunia 2022 bersama timnas Prancis. Dari segi pengalaman, mental juara, hingga kualitas teknis, ia menawarkan paket komplit yang sangat dibutuhkan Amorim. Sejak Bruno Fernandes datang pada 2020, United jarang mendapatkan rekrutan yang langsung memberi dampak kelas dunia.
beberapa nama besar yang bergabung belum ada yang benar-benar menjadi game changer. Namun bersama Kamavinga, United jadi mitra ideal bagi Bruno di lini tengah United. Memang, United juga dikaitkan dengan talenta muda seperti Carlos Baleba atau Adam Wharton, dan gaji keduanya memang jauh di bawah Kamavinga. Tapi keduanya dibanderol hingga mencapai 100 juta pound sterling. Jika Kamavinga tersedia dengan harga lebih rendah, rasanya United akan mengulangi kesalahan besar seperti saat mereka tidak bergerak cepat untuk mengamankan jasa Gianluigi Donnarumma. Bagi fans, wacana ini jelas menggugah perhatian. Eduardo Camavinga bukan sekadar tambahan gelandang yang dibutuhkan United saat ini, tapi sosok yang bisa mengubah wajah lini tengah United, dan mungkin bisa menjadi rekrutan terbaik Amorim dalam misi mengembalikan United ke panggung dunia. Kemenangan Manchester United atas Chelsea di Old Trafford bukan hanya penting secara hasil, tapi juga berdampak langsung pada suasana seputar kursi pelatih. Ruben Amorim, yang belakangan berada di bawah tekanan karena start buruk United di Liga, kini mendapat sedikit ruang bernapas. Kehadiran Sir Jim Ratcliffe di Carrington dan Tribun membuat banyak isu beredar tentang ketidakpuasannya akan kinerja Amorim dan penampilan United yang sangat buruk di awal musim. Bahkan beberapa media yakin Amorim akan segera menghadapi pemecatan bila kalah dari Chelsea akhir pekan lalu. Di saat banyak yang berspekulasi tentang masa depan Amorim, Fabrizio Romano memberikan klarifikasi yang menenangkan. Dalam videonya, ia menegaskan, Manchester United menang lawan Chelsea, jadi setelah pekan yang rumit, tekanan lebih berkurang untuk Ruben Amorim. Ada badai besar di sekitar posisinya, tapi kenyataannya United masih percaya penuh padanya. Poin penting lainnya, menurut Romano, adalah soal kehadiran Sir Jim Ratcliffe yang belakangan lebih aktif hadir di stadion dan bahkan di Carrington. Banyak yang mengira ini tanda bahaya bagi Amorim, tapi Romano kembali meluruskan, Sir Jim hadir bukan untuk membicarakan pergantian taktik atau mengganti pelatih. Dia hanya ingin memahami situasi dengan lebih dekat, memastikan semuanya berjalan ke arah yang benar. Tidak ada pendekatan ke pelatih lain, tidak ada negosiasi, karena United tetap menaruh kepercayaan pada Amorim. Dengan kata lain, kunjungan Ratcliffe adalah hal rutin, bagian dari keterlibatannya sebagai pemilik minoritas yang ingin lebih aktif melihat proses, bukan sedang memberi ancaman langsung kepada Amorim. Namun, perjalanan sang pelatih jelas belum selesai. United masih harus menghadapi jadwal sulit yaitu melawan Brentford, Sunderland, lalu Liverpool, Brighton, Nottingham Forest, dan Tottenham. Romano menutup dengan nada optimistis, United ingin melihat lebih banyak hasil, dan kemenangan ini sangat penting untuk masa depan Amorim. Bagi fans Setan Merah, pesan yang tersirat cukup jelas, Ruben Amorim saat ini masih mendapat dukungan penuh dari Sir Jim Ratcliffe, dan masa depannya akan ditentukan oleh apa yang ia hasilkan di lapangan, bukan ditentukan dari rumor-rumor yang beredar. Media besar Inggris yakni The Telegraph akhirnya membocorkan alasan utama Manchester United batal mendatangkan kiper kelas dunia seperti Gianluigi Donnarumma dan Emiliano Martinez di akhir penutupan jendela transfer musim panas ini. The Telegraph menyebut bahwa kunci kegagalan transfer dua kiper itu adalah masalah biaya yang sangat tinggi. Untuk Donnarumma, PSG meminta nilai transfer sebesar 35 juta pound, ditambah sang pemain meminta gaji tahunan sebesar 17,4 juta pound atau setara 330.000 pound per pekan. Jika ia menandatangani kontrak 5 musim, total biaya keseluruhan bisa membengkak hingga 120 juta pound. Dengan kondisi finansial yang lebih berhati-hati, United menilai angka tersebut terlalu membebani neraca keuangan klub. Akhirnya, Manchester City lah yang memanfaatkan situasi itu dan justru berhasil mendatangkan Donnarumma dengan kesepakatan yang jauh lebih ringan. Pep Guardiola hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar 26 juta pound, plus meyakinkan sang kiper untuk menurunkan gajinya hingga hanya sebesar 250.000 pound per pekan. Donnarumma yang tidak lagi mendapatkan tempat di Paris pun akhirnya menandatangani kontrak 5 tahun dengan tambahan beberapa bonus dan opsi perpanjangan kontrak setahun. Keberhasilan City ini sekaligus membuktikan bahwa tim Manchester Biru itu mempunyai kemampuan bernegosiasi yang jauh lebih baik dari sisi Manchester Merah. Tidak berhenti di situ, United kemudian mengalihkan pengejaran kepada Emiliano Martinez dari Aston Villa. Kiper Argentina itu dibanderol sedikit lebih murah yaitu 30 juta pound, dengan permintaan gaji sekitar 10 juta pound per tahun. Namun pada akhirnya, United memilih pendekatan yang berbeda dengan merekrut kiper muda yaitu Senne Lammens dari klub Belgia. Royal Antwerp, kiper muda berkebangsaan Belgia berusia 23 tahun itu jelas tidak seberpengalaman Donnarumma dan Martinez. Namun United menebusnya dengan harga yang relatif lebih murah sebesar 18,2 juta pound. Gajinya juga terbilang cukup kecil yaitu 30.000 pound per pekan. Meski belum pernah dimainkan Amorim, bermodal kontrak panjang berdurasi 5 tahun ia diproyeksikan sebagai penjaga gawang utama Manchester United di masa depan. Keputusan ini memperlihatkan perbedaan strategi yang mencolok dari kedua klub dan sekaligus memperlihatkan bahwa kemampuan negosiasi tim rekrutmen Manchester United masih jauh di bawah tim rival. United memang lebih memilih menjaga stabilitas keuangan dan membangun proyek jangka panjang dengan talenta muda, sedangkan City berani mengamankan nama besar dengan harga kompetitif.
Yang jelas, strategi jangka pendek City sudah bisa langsung dirasakan ketika Donnarumma tampil cemerlang dalam pertandingan bertajuk Derby Manchester melawan United pekan lalu. Sementara fans United masih harus bersabar untuk melihat apakah strategi jangka panjang United ini akan berjalan dengan lebih baik atau malah berakhir dengan lebih buruk. Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami, Into United.